Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati nabiyina Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa ahli baitil kiram khususan sayyidatina Khadijatul Kubra Sayyidina Aisyah Sayyidina Fatimah Zahra radhiyallahu anhu wa ila hadrati abina Adam wa min Hawa Sayyidina Ibrahim Sayyidina Ismail wa li jami'il anbiya wal mursalin wa syuhada wa salihin wa jami'il malaikatil muqarrabin wal awliya'il arifin wal ulama'il amilin wal musannifin wal mufassirin khususan Syaikhul Fadil al-Jilani wa bin Asy'ari wa khususan mu'alif hadzal kitab Syekh Ahmad Ibn Al-Sakandari ila hadrati jamil awliya wal ulama fi biladina Indonesia khususan Islam Pulau Jawa radhiyallahu anhu ila hadrati masyayikhina wa masyayikhina ila hadrati walidina orang tua kita semua warhamhum kama rabbahum nasiha ila hadrati jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat ila hadrati nabiyyi nabi Ilyas alaihi wassalam lahum wal fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulahu wa nabiyya wa bil Qur'ani hukman wa imama subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Hadratal mukarramun wal mukarramat, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama-tama mari kita
kita muji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mari kita senantiasa berharap kepada Allah. Mudah-mudahan apapun yang telah dititipkan Allah kepada kita, mudah-mudahan manfaat barokah di dunia wal akhirah. Nomor 3, monggo niat kita ditoto, niat ngaji semata-mata derek perintah Allah, dengan harapan mudah-mudahan Allah memberi kita ilmu yang manfaat, barokah di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dibuka halaman 95. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa adalina min barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Ihalatuka utawi olahe nyemayani sira. Ihalatuka utawi olahe nyemayani sira, nyemayani al-a'mala ing pira-pira amal. Ala wujudil farogi ing atase wujude nganggur. Iku min ru'unatin nafsi, tetep saking pira-pira kumprunge ruh utawa jiwa nira. Ihalatukal amal, menunda-nunda beramal. Artinya amal tidak dilakukan saat ini ketika ada kehendak. Ada kehendak beramal, cuman tapi ditunda-tunda. Padahal ada kesempatan untuk beramal. Yo termasuk yo amal lahir, yo amal batin. Amal lahir itu termasuk ibadah sholat, termasuk puasa, sedekah, ngaji, berjamaah, dan lain sebagainya. Kalau amal batin yaitu zikir sirul asrar atau la maujudain. Hati ada kehendak untuk ngaji secara istiqomah. Tapi ditunda dengan alasan saya ini masih sibuk, pekerjaan masih banyak, belum panen. Nanti kalau sudah panen saya ngaji istiqomah. Dagangan saya belum lancar, belum stabil. Nanti kalau sudah stabil baru saya istiqomah. Atau rezeki saya itu masih pontang-panting. Nanti kalau saya punya sawit 3 hektar atau 4 hektar, baru istiqomah.
Kalau jangka panjang, nanti saya akan istiqomah mau ngaji sungguh-sungguh dalam ibadah kalau sudah umur 50. Atau mungkin kayaknya kalau anak-anak masih belum mentas, artinya belum nikah semua. Kayaknya belum bisa kalau saya istiqomah. Nunggu nanti kalau mentas anak semuanya sudah nikah. Ketika kula jenengan menunda amal gara-gara seperti itu, ini tandanya kita termasuk orang yang bodoh, jiwanya bodoh. Jadi memiliki bahasanya ke ru'unat. Ru'unat itu kayak pinter, tapi bodoh. Karena apa? Karena ditipu hawa nafsu. Kehendak bagus kan itu kehendak Allah. Karena begitu pinternya nafsu sehingga punya alasan-alasan, hati, rohani dikuasai oleh hawa nafsu, sehingga punya alasan-alasan kehendak yang baik yang dianjurkan oleh syariat, kehendak yang benar-benar ditekankan dalam syariat ditunda gara-gara urusan dunia. Ketika kula jenengan melakukan hal tersebut, ini tandanya kula jenengan kumprung, ru'unat, kayak pinter tapi bodoh. Jadi ru'unat itu cara penampilannya itu kayak orang pinter, tapi yang dilakukan salah. Wa idza kana mongko tatkalane ana kuno sapa muridu murid ana iku mustaghilan ketungkul bihalin kelawan siji tingkah min ahwali dunyahu saking pira-pira tingkahe dunyane murid. Di saat kula jenengan sebagai murid dalam kondisi macam-macam masalah yang kita hadapi. Namanya kita di dunia kan tidak luput dari masalah. Sebenarnya waktu kosong itu enggak ada, karena tiap waktu itu Allah selalu memunculkan sesuatu. Makalah kemarin kan begitu. Jadi tiap-tiap waktu Allah akan memunculkan segala sesuatu. Ketika masalah-masalah yang berkaitan dengan dunia, wa kana lan ono kuno apa zalika mengkono istighfar. Ana iku yamna'u nyegah kono apa istighfar nyegahu ing murid bayane minal ahmali saking pira-pira amal allati kang yatawassalu kang tumeka kono sapa murid biar sebab amal tumeka ila hadrati maulahu marang pengayunane bendorone murid. Wa halalan nyemayani kula sapa murid
Dalika ing mengkono-mengkono amal ala faraghi ngatasi rampungi murid mintil kal asgori saking mengkono kesibukan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia tersebut sehingga menjadikan kula jenengan terhalang untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan amal-amal yang menjadikan kula jenengan bisa menjadi orang yang mesti ini secara syariat kita harus selalu selalu takwa, selalu istiqomah. Lu gara-gara kerjaan yang sifatnya sepele, tapi urusan akhirat, urusan yang berkaitan dengan kenikmatan yang ujungnya tidak ada, apa dikalah, mementingkan isar dunia, milih kalau akhirat, mengalahkan akhirat, insyaallah. Padha karo wong iku ketika memakai peci, ternyata ketika dipakai pecinya tidak cukup, artinya kekecilan. Kemudian yang dipukul-pukul itu kepalanya. Daripada peci saya sobek kemudian saya lebarkan, saya jahit, kan jelek nanti. Lebih baik kepalanya dipukul-pukul. Kira-kira kalau ada orang seperti itu bodoh apa pintar? Ayo bedakan kepala dengan peci tidak bisa. Sama dengan orang yang mementingkan dunia daripada akhirat. Ya. Mulai di orang kita sudah mengadakan acara, sudah ada penentuan acara mungkin 3 bulan lagi. Ternyata dalam jangka setengah bulan ada undangan dari Pak Presiden. Di situ ada upacara, bahkan di situ ada dia mobil mau. Kira-kira kita mementingkan acara atau mementingkan undangan Pak Presiden? Ya mestinya mementingkan undangan Pak Presiden. Wong acara bisa ditunda, masih jauh. Sama. Jadi ketika kula jenengan kok milih dunya, mengalahkan akhirat, ini berarti kita masih menjadi orang yang bodoh. Wa hala dzalika ala farqi min tilkal aswal. Kemudian karena mementingkan urusan dunia, dia menunda sesuatu yang berkaitan dengan akhirat, padahal kesempatan masih ada. Faqala mongko ngucap kuno sapa murid, ngucape ngene, idza tafarraqtu, tatkala nganggur ingsun, ya ma'amil tu mongko ngamal kuno sapa ingsun. Ketika nanti saya sudah tidak sibuk, sudah santai, semua kegiatan saya sudah selesai, baru saya beramal. Jadi nanti ya, ini pembicaraan orang yang bodoh.
karena ada kesempatan tapi tidak dilakukan. Idza tafarraqta amil bihi. Karena mongko ana kono apa zalika mengkono amal ba'da tafarruq. Iku dalilan nuduhake ala ru'unati nafsihi ing atase kumrunge jiwanimu. Jadi ketika kula jenengan mau beramal menunggu waktu yang lodang atau waktu yang memang nganggu. Ini menunjukkan kula jenengan kiluuna. Kayak pinter tapi bodoh. Waru'unatu utawi ru'una iku dorpun siji werna. Werna minal khimakoti saking pira-pira wernane kumru. Jadi ru'una ini salah satu beberapa arti yang menunjukkan arti yaitu bodoh. Jadi ya kayak pinter tapi bodoh. Ini namanya kumprung seperti ini. Sebabnya apa orang kok dikatakan ru'una atau bodoh? Wadzalika utai mengkono ru'una iku litasfiyatil amali krana olahe nyemayani murid. Iku litasfihi krana olahe nyemayani murid, nyemayani al-amala ing amal ila faraghi awanihi marang rampunge pira-pira mangsane ha. Jadi pertama dinamakan bodoh, dia ketika mau beramal, punya kehendak beramal ditunda gara-gara urusan dunia. Waqat la jitu kali teman-teman orang nemu kono sapa murid, orang nemu mahlatan ing tempo. Kadang-kadang ya, jadi seorang murid itu tidak ada kesempatan ketika menunda sesuatu tersebut, amal tersebut itu kadang-kadang tidak ada kesempatan. Bal yaktifu balik nyamberhu ing murid apa al mautu mati qabla dzalika sadurunge mengkono-mengkono amal. Jadi ketika ditunda itu kadang-kadang belum sempat untuk beramal, al maut mati mendahului kita. Sekarang ini kula jenengan ditinggalkan oleh salah satu teman atau orang tua kita, Ibu Pak Niti atau bin Sayyid. Beliau sekarang sudah berada di alam barzakh. Beliau selama ini terkenal orang yang semangat dalam mengaji, dalam berjuang, dalam rohah. Urusan ngaji, urusan rohah biasa beliau itu selalu memberi semangat. Ayo. Datangnya dahulu, pulangnya akhir. Itu mulai zaman 2016, 17. Mulai mingsu
kayu ulin di Gunung Menangis. Jadi ini sebagian besar itu kayu ulin itu siswan dari Pak Niti Atmo. Ternyata beliau seperti itu, nggak cuma di sini, mulai dari Sukadami, termasuk dalam membangun masjid, kemudian di dalam membangun musola. Saya mendapat cerita ini dari orang sana. Makanya sampai beliau itu keluarga saudara Sukadami minta dikuburkan di sana karena mengenang jasa-jasanya beliau berkaitan dengan kemasyarakatan. Bahkan dikatakan beliau mendirikan kampung situ, mendirikan masjid, musola. Sampai baru kemarin sebelum meninggal subuh, habis sholat subuh jamaah sebagai imam di gang sana di dekatnya, habis subuh langsung ke sini membuang pempes anak saya. Sebenarnya saya itu nggak mau, cuma beliau pesan, jadi pempes tersebut pengen dibuang sendiri. Jadi mulai sudah lama kan, Ustaz, untuk pempes saya aja yang buang. Jadi minta, ya, mungkin pinginnya itu pingin apa sebagai apa hikmah ilmu. Karena barokotu berkahnya ilmu kan bil hikmah. Sampai segitu. Dan itu beliau dilakukan itu sampai akhir hayat. Makanya kalau kan senantiasa berbicara sebelum mengaji, monggo kita senantiasa berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita istiqomah sampai akhir hayat. Makanya ketika saya mendengar Pak Niti meninggal itu, waktu itu saya tidak meneteskan air mata. Tapi di saat saya memandang wajah beliau tenang, terus di situ mesem. Napa di wajah yang penuh ketenangan dibarengi dengan ini menunjukkan tanda-tanda orang yang mati dalam keadaan mati husnul khotimah. Karena setiap sesuatu itu ada rahmatnya, meskipun ada istisna yang dikecualikan. Tapi kalau melihat Pak Niti, wajahnya seperti orang tidur, tenang, terus dalam keadaan tersenyum. Ini kayak mati dalam keadaan mati syahid. Jadi orang mencari ilmu, orang yang berjuang di jalan Allah, memang di dalam kitab Kifatul Azkiyah itu kalau mati nanti dalam keadaan mati syahid. Ya ini seakan-akan Allah itu mengingatkan kepada kita, mengingatkan kulon jenengan. Jadi wong iku nak istiqomah berjuang di jalan Allah, mau mencari ilmu sampai akhir hayat, insya Allah akan mati dalam keadaan mati syahid, mati husnul khotimah. Jadi segala sesuatu itu pelajaran. Jadi kula jenengan kenal, ya teman, tahu apa yang dilakukan oleh Pak Niti. Ya meskipun namanya manusia, ya ada kelebihan, ada kekurangan. Tapi di sisi kebaikan, masya Allah, banyak sekali manfaatnya kepada orang lain, termasuk kita semua mengaku. Saya mengingat-ingat ketika gotong royong, insya Allah semangat itu. Padahal kalau tenaga itu sudah
Ngaji malam Selasa, malam Kamis. Lagi sehat, nggak sakit, istiqomah. Kemarin habis pasang ring, malam Selasa ngaji, kemarin malam Kamis ngaji. Ngobrol sama saya sampai jam 10:30. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Mari kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan Bapak Nidi yang sekarang berada di alam kerja, senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan tempatnya termasuk raudhah min riyadil jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Bi asrari hurufil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi niki ngaji niki yang masih belum stabil. Aw yasdadu utawa tambah. Aw yasdadu utawa tambah apa suwulu ketunggule murid. Jadi apapun urusan, jangan sampai menjadikan kita menunda. Kita semakin tua, pasti masalah semakin banyak. Coba kita bayangkan, mungkin dulu di waktu kula jenengan masih bujangan, masalah tidak begitu banyak. Kemudian beristri, tambah masalah. Punya anak 1, tambah masalah. Punya anak 2, masalah 3, masalah pengen nyekolah nih, mondok nih, nyangoni urusan sekolah. Belum nanti sampai menikahkan. Nah, kalau kita untuk istiqomah, untuk ngaji, untuk tobat, untuk beribadah, nunggu masalah selesai, tidak mungkin. Jangan-jangan sebelum istiqomah meninggal dulu. Makanya selama kita masih hidup di dunia, pasti tidak lepas dari masa. Allah akan selalu memunculkan segala sesuatu. Baru nanti ketika kita sudah mati. Cuma di situ ada yang mendapat nikmat kubur, ada yang mendapat siksa kubur. Itu masalah. Di anas tagola krana satune pira-pira kesibukan donya. Di anas gola dunya krana satune pira-pira kesibukan donya. Iku yada'an alaikum apa istigola dunya. Narik ba'dua marang sebagian isgola dunya ila ba'din marang sewenai. Di masalah kesibukan dunia itu memang saling tarik menarik. Mama kita itu hanya mempunyai sepeda ontel, paling perawatannya itu cuma habis sedikit, masalahnya nggak begitu banyak. Kalau rusak harganya ya mas, paling mengeluarkan uang saja. Tapi kalau sudah sepeda motor, apalagi turun masalah belum lagi ketika orang punya mobil. Jadi ketika
juga nyuratkan, itu butuh uang juta, dia butuh bensin. Kadang-kadang apa? Seandainya nggak bisa nyopet, ya cari orang yang bisa nyopet, yo bayar. Jadi saling berkaitan. Ini urusan dunia, saling tarik menarik. Walau furida lamun den kira-kira ake apa anahu seduri murid iku tafarraqa nganggur kuno sapa murid minha sangking isgharud dunya ya tabadalu monggo terkadang jadi berubah apa asmu sejane murid. Seandainya sampean kalau jenengan pengen istiqomah dalam ngaji, pengen istiqomah dalam beribadah, nunggu panen. Kalau panen selesai aku ngaji istiqomah, okay? Ternyata ketika sudah panen, sudah mendapat gajian, niat yang tadi untuk istiqomah sudah hilang. Kira-kira kita pernah mengalami seperti itu enggak? Wada ofalan dadi apes apa niatemu murid. Jadi kemarin di waktu saat sibuk niatnya kuat, semangatnya kuat. Tapi di saat sudah lodang, sudah panen, sudah gajian, niatnya sudah melemah. Oleh karena itu fal wajibu monggo utawi kang wajib alai ngatasi murid iku anuhudu gumrika ilama marang barang yusiluhu kang kang nekake kuno apa mahu ing murid nekake ila maulahu marang bendarane murid qoblal fawaiti ing dalam sadurunge kepotan. Jadi kewajiban kita dalam kondisi apapun, senang maupun tidak senang, ketika mendapat nikmat maupun mendapat musibah, ketika taat maupun masih semangat terus, lihat, dikir sing tenang, tekad sing kuat untuk menjadi orang yang arifin. Ketika mendapat nikmat, yo dihadapi dengan syukur. Ketika mendapat musibah, yo dihadapi dengan sabar. Ketika bisa ibadah istiqomah, harus menganggap ini adalah anugerah dari Allah. Ketika taat, ketika maksiat, yuk dihadapi dengan semangat terus. Nah, itu semua bisa kita hadapi, bisa kita lakukan, bisa ridho, bisa ikhlas kalau kita sudah pasrah, menganggap semuanya adalah milik Allah. Kita sudah lepas dari pengaku. Walidha kilalan krono iki nahudu qoblal fawat kila den dawake apa dawu al waktu utai waktu iku akasepi kaya pedang ilam tak tahu lamun ora nugel sirahu ing pedang foto aka mongko nugel kono apa pedang ka ing sira. Jadi waktu itu seperti pedang. Seandainya kula jenengan tidak mau memotong waktu, artinya tidak mau menggunakan waktu, maka waktu tersebut akan memotong kita. Artinya kita tidak bisa memanfaatkan waktu.
waktu. Makanya waktu ini, waktu nanti, tiap waktu, tiap jam, itu semua adalah anugerah, titipan dari Allah. Bagaimana tiap waktu, tiap detik kita ini bisa menggunakannya dengan cara apa? Ibadah doheba. Ketika tiap waktu, tiap detik tidak kita gunakan untuk beribadah, baik secara zahir maupun batin, ini sama juga kita dipotong oleh waktu. Tidak bisa menggunakan manfaatnya waktu. Dan di sini al waktu kasayfi, waktu seperti pedang. Ketika seseorang tidak bisa menggunakan waktu, sama juga orang tersebut ditebas oleh waktu. La tatlub milku ayuh rijaka min halah wallahu a'lam bishawab. Semoga paling manfaat barokah di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi fa'fa'na bi barakati wahdina husna bi hurmati wa amisna fi tariqati wa mu'afati minal al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.